Rahmat Darmawan soroti performa buruk timnas U22 racikan Indra Safri. Netizen Filipina sendiri finishing bapuk Rafael Struijk. Timnas Indonesia kedatangan mesin gol baru lewat jalur naturalisasi. Indra Safri tantang kritikan netizen dengan tangan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Timnas Indonesia kedatangan pemain mesin gol melalui jalur naturalisasi. Dan yang kedua, netizen Filipina sindir finishing Rafael Struijk. Yang ketiga, Coach Indra Safri tantang kritik dengan tangan terbuka. Dan yang terakhir, Coach Rahmat Darmawan soroti performa buruk skuad Garuda U22 Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan amunisi baru setelah striker asal Brazil, Ciro Alves, resmi mengajukan proses naturalisasi. Ciro mengambil langkah penting dalam karirnya dengan mengurus permohonan menjadi warga negara Indonesia. Ia datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate yang didampingi asisten manajer Malut United, Asgar Saleh. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, yang memastikan bahwa seluruh proses administratif akan difasilitasi sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa naturalisasi bisa diproses segera apabila seluruh persyaratannya telah terpenuhi. Dalam kesempatan terpisah, Ciro mengungkapkan alasan personal di balik keputusannya mengajukan naturalisasi. Baginya, Indonesia bukan hanya tempat bekerja, tetapi sudah menjadi rumah bagi dirinya dan keluarganya. Ia juga menegaskan kesiapan melepas kewarganegaraan lamanya dan tidak memiliki dua kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Meski usianya kini tak muda lagi sebagai pesepak bola, Ciro bisa saja menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Ciro tak asing dengan sepak bola Indonesia. Setelah merumput bersama beberapa klub, ia menikmati masa terbaiknya bersama Persib Bandung antara 2022 sampai 2025. Di periode itu, ia mencatatkan raihan 35 gol dan 33 assist dari 107 penampilan. Bahkan, saat memperkuat Persikabo 1973, Ciro juga terbilang subur dengan raihan 37 gol dari 74 laga. Statistik dan pengalaman panjangnya menunjukkan ia bukan hanya ancaman di kotak penalti, tapi juga bisa memainkan peran penting dalam distribusi build-up dan finishing yang konsisten. Ciro bisa menjadi duet mematikan bersama dengan Ole Romney. Kombinasi pengalaman, kelincahan yang dimiliki Ciro bisa memudahkan pekerjaan Romney yang selama ini jadi ujung tombak timnas Indonesia. Kekalahan dari Filipina tidak hanya menyakitkan secara skor, tetapi juga melukai harga diri karena reaksi dari kubu lawan. Penyerang andalan timnas Indonesia Rafael Struijk menjadi sasaran utama ejekan dan sindiran dari para pendukung Filipina. Netizen Filipina ramai-ramai menyoroti kualitas penyelesaian akhir atau finishing Rafael Struijk yang dinilai sangat buruk dalam laga tersebut. Salah satunya datang dari akun sepak bola Filipina, PH Football Watch, yang turut mengomentari buruknya permainan Garuda Muda. Media tersebut mengaku heran mengapa Rafael Struijk sudah bermain di Indonesia meski baru berusia 22 tahun. Akun berpengikut nyaris 1.000 orang itu lantas menyaksikan sendiri kualitas yang dimiliki Struijk pada laga semalam. Pada menit ke-58, Struijk mendapatkan umpan dari Raihan Hanan di tepi kotak penalti dengan hanya satu pengawal. Penyerang Dewa United memilih langsung menembak dengan pilihan sasaran yang patut dipertanyakan. Ia memilih target yang dekat dengan bola mendatar, tetapi sepakannya sangat melebar. Sebelum peluang itu, Struijk juga membuang tendangan bebas dari jarak 20 meter hasil kerja keras Doni Tripamungkas dengan sepakan melambung. Sempat bertanya-tanya mengapa Struijk bisa bermain di klub Indonesia. Saya duga inilah jawabannya. Tulis PH Football Watch. Jika Struijk masih bermain di Liga Belanda, bisa dikatakan ia akan melakukan finishing lebih baik daripada laga tersebut. Mereka seolah ingin mengatakan bahwa kualitas Struijk memang hanya selevel Liga Lokal Asia Tenggara, bukan level Eropa. Sindiran ini tentu menjadi pukulan mental bagi pemain muda tersebut. Rafael Struijk yang diharapkan menjadi mesin gol justru menjadi bahan olokan lawan. Situasi ini menuntut respon mental yang kuat dari Struijk. Ia harus menutup telinga dari suara-suara sumbang tersebut dan membuktikannya di lapangan. Satu-satunya cara untuk membungkam mulut netizen Filipina adalah dengan mencetak gol di pertandingan berikutnya.
Kritik pedas ini harus dijadikan bahan bakar untuk mempertajam insting golnya dan membuktikan bahwa ia adalah striker berkelas yang layak membela merah putih. Sebagai pelatih kepala, Indra Safri adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hasil di lapangan. Tekanan dari publik, pengamat, hingga netizen di media sosial datang bertubi-tubi menyerang taktik dan keputusannya. Namun, respon yang ditunjukkan Indra Safri sungguh di luar dugaan. Dalam sesi konferensi pers, pelatih asal Sumatera Barat ini menanggapi situasi panas tersebut dengan kepala dingin. Indra Safri mengaku santai dan bahkan seolah menantang kritikan netizen dengan tangan terbuka. Indra Safri menegaskan bahwa kritik dan hujatan adalah bagian dari resiko pekerjaan seorang pelatih tim nasional. Ia tidak anti kritik, justru ia menerima semua masukan tersebut sebagai bahan evaluasi. Sikap terbukanya ini menunjukkan kematangan mental. Ia tidak ingin larut dalam emosi atau bersikap defensif mencari kambing hitam. Dalam pernyataannya, Indra Safri menyadari kekecewaan mendalam yang dirasakan supporter. Kekalahan dari Filipina, tim yang biasanya dianggap levelnya di bawah Indonesia, memang sulit diterima. Namun, ia meminta publik untuk tetap memberikan dukungan karena turnamen belum selesai. Peluang untuk lolos dan meraih medali masih terbuka. Indra Safri berjanji akan melakukan perbaikan segera. Ia menjadikan kritikan pedas netizen sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras membenahi tim. Sikap jantan Indra Safri yang pasang badan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan. Kini, publik menanti pembuktian ucapan sang pelatih. Apakah tangan terbukanya dalam menerima kritik bisa dikonversi menjadi strategi jitu yang membawa kemenangan di laga sisa? Waktu yang akan menjawabnya. Hasil minor di SEA Games 2025 tidak hanya membuat kecewa para supporter, tetapi juga memancing komentar serius dari para ahli sepak bola di tanah air. Salah satu yang memberikan sorotan tajam adalah pelatih veteran dan senior Indonesia, Rahmat Darmawan. Melansir laporan dari Bola Sport, Rahmat Darmawan secara terbuka menyoroti anjloknya performa para pemain Garuda Muda. Sebagai pelatih yang kenyang pengalaman di Liga Indonesia dan pernah menangani timnas, pandangan RD tentu sangat valid. Ia melihat ada sesuatu yang salah dalam skema permainan atau racikan Indra Safri pada laga tersebut. RD menilai bahwa kekalahan dari Filipina bukan sekedar soal nasib buruk, melainkan adanya penurunan kualitas permainan yang signifikan dibandingkan laga-laga sebelumnya. Ia menyoroti koordinasi antar lini yang terlihat kacau dan kurangnya kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan. Para pemain terlihat bingung di lapangan dan sering melakukan kesalahan mendasar atau blunder yang seharusnya tidak terjadi di level tim nasional. Kritik dari Rahmat Darmawan ini bisa dianggap sebagai sindiran konstruktif yang mengingatkan bahwa materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini sebenarnya sangat mewah dengan gabungan pemain Liga 1 dan diaspora. Namun, jika tidak diracik dengan strategi yang tepat, materi mewah tersebut menjadi sia-sia. Sorotan ini menjadi peringatan keras bagi Indra Safri. Jika seorang pelatih senior sekelas RD saja sudah merasa ada yang aneh dengan performa tim, berarti evaluasi besar-besaran wajib dilakukan sebelum melakoni laga hidup mati selanjutnya. Publik sepakat dengan RD bahwa permainan seperti saat melawan Filipina tidak boleh terulang jika Indonesia masih ingin bermimpi meraih emas. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.